Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak sekarang? Sehat selalu kan? Oke, Bapak akan menyampaikan materi tentang akikah. Yang pertama yaitu pengertian akikah. Secara bahasa, kata akikah berasal dari bahasa Arab. Akko yang artinya membeleh dan memotong. Adapun kata al-hakikoh atau al-ikoh berarti rambut bayi yang membawa saat lahir dari rahim ibunya. Sedangkan menurut istilah Islam, akikah merupakan kegiatan penyembelihan binatang ternak yang berlangsung berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan syariat. Kemudian, dasar hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad. Kita mengenang sejarah bahwasanya akikah pertama kali dilaksanakan oleh dua orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yakni Hasan dan Husain. Di sini adapun dalil tentang akikah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Wa an Samara radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu hulimin martahun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi'u wa yuhlaqu ayyum massa. Artinya, dari Samurah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya. Dan hari itu juga adalah dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi. Kemudian, menurut mazhab Syafi'i, hukum akikah adalah sunnah muakkad. Dan jika dinazarkan, maka hukumnya menjadi wajib. Hewan yang sah digunakan untuk akikah sama dengan hewan yang sah untuk kurban. Untuk anak laki-laki, 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan 1 ekor kambing. Rasulullah SAW bersabda, Ngan Amr bin Shu'aib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man habba minkum ayyam tanaka awaladahu fal yaf'alu anil gulami syadana makana fa'adana wa anil jariyati syad. Rahul Ahmad. Artinya, dari Amr ibnu Shu'aib berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kamu ingin beribadah tentang anaknya, hendaklah dilakukannya. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang sama umurnya. Dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga yaitu ketentuan hewan akikah. Yang pertama, umur binatang akikah sama dengan binatang kurban, yakni kambing minimal berusia 2 tahun atau sudah tanggal giginya. Yang kedua, memanfaatkan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dijual walaupun kulitnya. Yang ketiga, disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan atau mengundang saudara dan tetangga untuk datang menyantap daging yang sudah dimasak. Orang yang melaksanakan akikah boleh memakan dan menyimpan sedikit dari daging tersebut, kecuali akikah karena nazar atau janji. Yang keempat, waktu penyembelihan disunahkan dilangsungkan pada hari yang ketujuh dari kelahiran
anak. Yang kelima, anak laki-laki disunahkan akikoh dengan 2 ekor kambing dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Kemudian yang keempat, hal-hal yang disyariatkan terkait dengan akikoh. Yang pertama, disyariatkan untuk memberi nama anak lahir dengan nama yang baik pada hari yang ke-7. Yang kedua, mencukur seluruh rambutnya tanpa tersisa dan bersedekah dengan perak seberat rambut yang dipotong. Yang ketiga, mentahiknya, yaitu mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkannya dan dioleskan pada rongga mulut bagian atas bayi supaya bayi bisa merasakan manis. Kemudian yang kelima, hikmah akikoh. Yang pertama, merupakan bentuk takorub dan syukur kepada Allah SWT atas kelahiran anak. Yang kedua, menambah kecintaan anak kepada orang tua. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Yang keempat, perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang baru lahir. Kemudian, akikoh merupakan tebusan hutang untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Yang kelima, akikoh memperkuat ukhuwah persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Mudah-mudahan materi tentang akikoh ini bermanfaat bagi anak didik kita. Sekian kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.